Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai Partai Komunis Indonesia, PKI. Ternyata di Sumatera Utara ada salah satu sungai terkenal yang pernah menjadi saksi bisu tragedi PKI. Loh kok bisa? Iya dong. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Mari kita simak video ini sampai selesai ya agar tidak salah paham. Bagi warga Sumatera Utara, tentu tidak asing dengan nama Sungai Ular. Sungai yang menjadi pembatas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai ini ternyata menyimpan sejarah kelam mengenai tragedi pembantaian para terduga anggota PKI pada masa lampau. Berdasarkan cerita yang beredar, pada tahun 1965 hingga akhir tahun 1970-an, masyarakat melakukan pembersihan besar-besaran terhadap sejumlah terduga anggota PKI yang mayatnya kemudian dibuang di Sungai Ular. Bahkan kisah ini sampai dibuatkan film dokumenternya yang berjudul Jagal, karya sineas asal Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, kemudian dalam sekuelnya yang berjudul Senyap. Seperti yang kita pelajari dalam pelajaran sejarah Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai terlarang di Indonesia. PKI menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam pembantaian keji terhadap 7 orang jenderal TNI. Sejak keluarnya surat perintah 11 Maret Supersemar pada tanggal 11 Maret tahun 1966 maka sejak saat itulah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia hingga kini. Segala atribut berbau PKI, bahkan sejumlah orang yang diduga menjadi simpatisan hingga anggota PKI diadili oleh pemerintah dan masyarakat sipil dari sejumlah ormas. Dan tak jarang dari mereka yang harus meregang nyawa. Kejadian ini juga terjadi di Sumatera Utara. Apalagi Sumatera Utara saat itu menjadi salah satu basis PKI terbesar di Pulau Sumatera. Dalam buku The Contours of Mass Violence in Indonesia tahun 1965 sampai 1968 menyebutkan bahwa Sumut merupakan daerah yang sangat kuat pendukung PKI. Bukan hanya kuat dukungan dari basis massa petani dan buruh, PKI juga menikmati dukungan dari eselon atas, termasuk Gubernur Sumut saat itu, Ulung Sitepu dan sebagian besar birokrasi provinsi. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah mendengar adanya kudeta yang dilakukan PKI di Jakarta, sore harinya, Komando Aksi Pemuda Sumatera Utara dipelopori oleh pemuda Pancasila menggelar unjuk rasa massal di pusat kota Medan untuk menentang PKI. Pada tanggal 5 Oktober Komandan Teritorium Sumatera Maijen A.Y. Mokoginta berpidato di Medan mengutuk gerakan tanggal 30 September sebagai kontra-revolusioner. Aksi massa berubah menjadi kekerasan, memecahkan jendela dan menjarah markas PKI provinsi. Situasi di Sumut semakin rumit, dikarenakan PKI dan afiliasinya memiliki banyak pengikut, termasuk dari Gubernur Sumut Ulung Sitepu, meskipun bukan anggota PKI. Massa mendengar desas-desus bahwa anggota PKI berkumpul di bagian selatan jalur perkebunan, di wilayah Karo, di barat Medan, dan di dekat Sibolga di pantai barat untuk mempersiapkan serangan. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun 1965 meningkatnya militansi anti-komunis juga memicu perkelahian jalanan antara kelompok pemuda yang bersaing.
mengakibatkan pembunuhan dua mahasiswa anti-komunis oleh anggota Organisasi Pemuda Rakyat PKI di Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Sejarawan muda Kota Medan, M. Aziz Rizky Lubis mengungkapkan, pada masa itu situasi Kota Medan termasuk daerah-daerah sekitarnya seperti Karo dan Deli Serdang seketika menjadi mencekam. Sejumlah terduga anggota dan simpatisan PKI ditangkap oleh Ormas Pemuda Pancasila kemudian disiksa hingga meregang nyawa. Tidak sedikit dari mereka yang jasadnya dibuang ke Sungai Ular, terutama mereka yang tertangkap di Kabupaten Deli Serdang saat itu seperti Perbaungan, Lubuk Pakam, Pantai Cermin, Galang, Pagar Merbau dan lain-lain. Seketika itu pula, Sungai Ular berubah menjadi darah. Mayat-mayat dari para terduga simpatisan dan anggota PKI bergelimpangan. Tidak sedikit. Ternyata mayat-mayat ini berjumlah ratusan hingga ribuan orang. Tak terbayangkan saat itu betapa mencekamnya Sungai Ular. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai Sungai Ular yang belum banyak diketahui banyak orang. Ternyata salah satu sungai di Sumatera Utara ini menjadi salah satu sungai yang menyimpan cerita kelam mengenai pembantaian terduga anggota dan simpatisan PKI di Sumatera Utara. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua ya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video berikutnya.